Halo. Nah, sekarang Bu Reni akan menjelaskan ke kalian tentang gerak benda. Kalau pada materi sebelumnya Bu Reni menjelaskan penyebab gerak benda, sekarang Bu Reni mengajarkan gerak benda itu sendiri. Kita lanjutkan. Udah siap ya? Gerak itu dibagi menjadi dua dalam fisika itu, yaitu GLB. Apa itu GLB? Gerak lurus beraturan. Terus yang kedua adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Apa bedanya? Apa cirinya? Kalau GLB cirinya kecepatannya tetap. Kalau GLBB cirinya kecepatannya berubah. Kalau kecepatan tetap itu artinya V awal sama dengan V akhir sama dengan V. Itu untuk GLB. Sedang gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Berubah beraturan artinya kecepatannya berubah beraturan. Itu V akhir sama dengan V awal. Berapa V awalnya? Ditambah A kali T. A apa? Percepatan. T waktu. V kecepatan. Nah, untuk GLB itu rumus jaraknya S sama dengan V kali T. S itu jarak, V itu kecepatan, T itu waktu. Atau kalau suruh ngitung V sama dengan S per T. Sedangkan kalau pada GLBB kecepatannya berubah karena ada percepatan A. A itu ada dua macam, ada yang dipercepat tambah cepat, ada yang diperlambat tambah lambat, tapi sama-sama A, cuma nanti kalau dipercepat masukin angkanya positif, kalau diperlambat masukin angkanya negatif. Rumus GLBB sama, mau dipercepat atau diperlambat tinggal masukin angka A-nya positif atau negatif saja, jangan dibedakan ya, sama kok. V akhir sama dengan V awal ditambah A kali T. Jarak setelah T detik sama dengan, atau jarak sama dengan V awal kali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Kalau nggak ada T-nya, kamu bisa pakai rumus ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. VT, V akhir, V0, V mula-mula, A percepatan, S jarak, T waktu. Nah, bagi kalian yang menganggap fisika itu susah, enggak. Fisika itu sejatinya jauh lebih mudah daripada matematika. Yang penting kalian tahu konsepnya, konsep itu ceritanya seperti apa, penyebabnya apa. Ya, yang penting kamu tahu ceritanya, hafal rumusnya. Ya sudah, mengerjakan soal tentang gerak, rumusnya cuma 3 ini, bahkan cuma 2 ini pun juga cukup. Kalau ini kan rumus SD, udah pada hafal lah di luar kepala. Yang GLBB ini kalau sudah hafal, udah tahu ceritanya, hafal rumus, ya sudah, cuma pakai itu aja. Jadi nggak susah. Kenapa Bu Rini bilang nggak susah? Dulu Bu Rini juga merasa fisika itu susah, tapi suami Bu Rini yang anak teknik fisika ITB bilang, enggak Bu, fisika itu jauh lebih mudah daripada matematika. Kalau matematika banyak cara, kalau fisika itu rumusnya itu aja, yang penting tahu ceritanya, tahu konsepnya. Ya, percaya sama Bu Rini. Supaya hafal rumus apa? Ya pertama kali kalian udah hafal mati aja rumusnya, kan udah tahu ceritanya, hafalkan rumusnya. Terus kalian mengerjakan soal, lama-lama hafal dengan sendirinya. Kita lanjut. GLB itu tidak ada percepatan A. Kan hukum Newton pertama, gerak lurus beraturan itu kecepatannya tetap. Kenapa kecepatannya tetap? Karena nggak ada gaya. Kecepatannya tetap karena tidak ada gaya. Grafik kecepatan V terhadap waktu yang GLB kan kecepatannya tetap. Kalau tetap ya datar. Misalnya ini angka 5, V-nya di angka 5 terus panjang waktu ini. Sekarang grafik jarak
S terhadap waktu T. Itu persamaan linier atau persamaan garis lurus. Nanti Bu jelaskan bedanya dengan grafik GLBB. Kalau GLB itu hukum Newton pertama, nggak ada A, gaya 0 ya, sambil menghubungkan dengan gaya yang sudah Bu Rini ajarkan kemarin. GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Kenapa kok ada GLBB? Karena ada gaya F. Ada percepatan A. A ini dibagi dua. Tambah cepat angkanya positif, tambah lambat angkanya negatif. A dihitung dari mana? F per M. Rumusnya tadi sama, rumusnya itu aja. Ini inti rumusnya seperti ini. Paham? Kita lanjut. Kalau belum paham, matikan videonya dulu, kamu pahami gitu ya. Grafik kecepatan V terhadap waktu untuk GLBB ini ya. GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Itu seperti ini. Kenapa? Karena kecepatannya semakin cepat. Kalau gambar seperti ini artinya V mula-mula itu sama dengan 0. Misalnya yang ditanyakan VT-nya di sini. Ini kan T, berarti V setelah T second. Paham ya? Ada juga gambarnya seperti ini. Loh kok bisa? Ya berarti V mula-mulanya di sini. Misalnya ini 2. Berarti V mula-mulanya 2 meter per second. VT-nya mana? Ya mana aja tergantung yang ditanyakan. Misalnya T-nya di sini pada saat T sama dengan 4 second. Ini VT-nya berapa? Biasanya yang ditanyakan seperti itu. Nanti aplikasi ke soalnya nanti. Ini Bu Rini jelaskan tentang grafiknya dulu. Sekarang grafik jarak S terhadap waktu. Ini bentuknya seperti ini. Eksponensial namanya. Atau persamaan kuadrat juga boleh. Ini untuk GLBB. Bedanya dengan GLB. Ini kok GLB jaraknya itu seperti ini. Ingat-ingat ya, kalau GLBB, kalau yang garis lurus itu kecepatan terhadap waktu. Kalau GLBB, kalau GLB yang garis lurus ini adalah jarak terhadap waktu. Paham? Ya. Sekali lagi kalau kalian belum paham, pas sesi ini matikan, terus kamu baca lagi sambil dihafalkan gitu ya. Lanjut. Contoh soal, ini ada sebuah balok diletakkan di atas lantai. Ada gaya tarik ke kiri 10 Newton, ke kanan 5 Newton dan 10 Newton. Jika massa benda tersebut 2 kg, berapa percepatannya? Percepatannya berapa ya? Kita ngitung F-nya dulu. Sigma F. Waktu tentang gaya, Bu mengajarkan kalau ke kanan dikasih tanda positif, kalau ke kiri dikasih tanda negatif. Berarti plus 10 ditambah sigma F, plus 5 dikurang 10. Oh, berarti 5 Newton ke kanan. Paham? Berarti gerakannya ke kanan. Terus yang ditanya A. A-nya berapa? Percepatan kan A. Berapa? Oh, A-nya sama dengan sigma F atau F aja juga boleh per M. 5 Newton per 2 kg. Nanti suatu saat boleh terangkan kenapa Newton per kg jadi satuannya meter per second kuadrat. Itu nanti di besaran dan satuan.
Untuk sementara ini langsung ini aja ya. Oh, percepatannya 2,5 meter per second atau 5/2 meter per second. Sekarang yang B. Jika benda mula-mula diam, yang B ya, benda mula-mula diam, berarti V0-nya 0. Nih Bun kasih, nih benda mula-mula diam, itu artinya V0, 0. Tentukan kecepatan benda, bentar. Tentukan kecepatan benda setelah bergerak selama 5 second. Itu artinya pada saat T sama dengan 5 second, itu maka VT sama dengan berapa? Dengan catatan di perhitungan tadi A sama dengan 2,5 atau 5/2 meter per second kuadrat. Buni bilang kalau kalian sudah hafal rumus itu gampang, karena cuma itu aja. Ingat rumusnya, VT sama dengan V awal ditambah A kali T. V awalnya 0, A-nya 5/2, T-nya 5, 25/2, itu 2 sama dengan 12,5 meter per second. Paham? Sekarang pertanyaan yang ke C. Berapa jarak yang ditempuh selama 5 second? Di sini ya. Pada saat T sama dengan 5 second, jarak pada saat T tersebut sama dengan berapa? Gampang lagi, yang penting hafal rumus. ST sama dengan jarak sama dengan V awal dikali T ditambah setengah A T kuadrat. Masukin. V awal 0, T-nya 5, pastikan 0 ya. Tambah ini setengah. A-nya berapa tadi? Oh, 5/2. Terus T kuadratnya berapa? 5 kuadrat. Berarti jaraknya sama dengan 5 kali 5 kuadrat. 25 kali 5, 125/4. 12 bagi 4, 3, 5 bagi 4, 1, 3, 1/4 meter. Gampang ya? Nah, lanjut. Wah, ini muka-muka nggak ngeheng nih. Sepertinya ngeheng. Burni cut dulu sampai sekian, nanti kita lanjutkan, masih banyak soalnya. Soalnya sekarang Burni ambilkan dari soal SMA kelas 1 yang Burni harapkan nanti kalian akan lebih siap ketika menghadapi tes masuk SMA. Tapi SMA kelas 1 yang kalian paham, bukan yang susah-susah, enggak, sesuai dengan kapasitas kalian. Kalau paling enggak soalnya di atas UN. Sedikit tapi gampang, percaya sama Burin.